Selamat kita berjumpa lagi, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, pada hari ini kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Walaupun kita harus menghadapi banyak persoalan yang sangat booming sekarang ini adalah pandemi. Saya tidak akan membahas masalah pandemi, tetapi saya mau bercerita tentang aktualisasi diri, saudara. Kalau kita melihat di dalam teori Maslow, aktualisasi tertinggi adalah ketika seseorang mencapai satu capaian, dia tidak perlu merasa dihormati, tidak perlu merasa dihargai, tidak perlu merasa dikasihi. Kalaupun kita tidak mengalami dihormati, dikasihi, ya saudara-saudara, itu it's okay, tidak ada persoalan dalam hidup kita. Karena tingkat hidup kita adalah apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk mengasihi sesama. Dan itu merupakan hukum yang sudah baku di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Berbunyi demikian, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Ini menarik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu hal yang paling penting bagi murid-murid adalah siapa yang paling penting bagi Tuhan. Siapa yang paling disayangi oleh Tuhan. Bahkan ada dua murid di sini, saudara-saudara, yaitu Yakobus dan Yohanes, sampai menyuruh, minta tolong ibu mereka bertanya kepada Yesus. Itu terdapat di dalam Matius 20 ayat 21. Berbunyi demikian, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Menarik, saudara-saudara. Kita di dalam hidup kita kadang seperti itu ya. Kita mau lebih dihormati, kita mau menunjukkan orang lain menyayangi, mengasihi. Sampai kita lihat di masa Yesus, dua murid ini rebutan siapa yang paling dihormati, siapa yang paling dikasihi, siapa yang mendapatkan tempat duduk yang baik di sebelah kanan Yesus. Seperti itu. Bayangkan, itu ego manusia, saudara-saudara. Luar biasa. Tapi bagaimana jawaban daripada Yesus Kristus? Respon Yesus adalah bahwa perempuan itu tidak tahu apa yang ia minta. Ia dan putra-putranya tertarik jerat dan manfaat kekuasaan semata, tetapi tidak tertarik dengan pengorbanannya. Ingin dikasihi, ingin dihormati, ingin duduk di sebelah atau di satu tempat yang tertinggi, ya saudara-saudara. Ternyata mereka hanya melihat yang enaknya saja. Prosesnya tidak pernah mereka pikirkan. Untuk dihormati harus bagaimana, untuk dikasihi harus bagaimana langkah-langkahnya. Untuk mendapatkan satu tempat yang diberikan seperti itu harus bagaimana. Ada, seperti kita mau ketemu presiden, itu ada protokolnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata, Anda berpikir hanya hal-hal yang enak saja, tapi untuk mencapai di situ perlu ada pengorbanan. Ini yang harus digarisbawahi di dalam kehidupan kita.
Lalu kalau kita melihat saudara, seperti yang disebut pengorbanan adalah waktu Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani, Matius 26 ayat 40 sampai 46. Anda tahu, Tuhan Yesus berdoa, mereka tidur semua, tidak ikut berdoa. Kemudian kalau kita lihat saudara, ketika Tuhan menghadapi satu proses pengorbanan, ya dia ditangkap ya oleh para tentara Romawi, di mana murid-murid tidak ada di sebelah Yesus, mereka kocar-kacir pergi, saudara. Kemudian kalau kita lihat ketika Yesus Kristus ada di dalam proses di atas kayu salib, berkorban bagi kita semua, saudara, itu adalah satu proses yang terberat dalam konteks kemanusiaan, tapi bagi Tuhan itu hal yang biasa. Tapi bagi kita, pertanyaannya, di mana murid-murid pada waktu Yesus ada di atas kayu salib? Apakah ada di kiri dan kanannya mengikuti teladan Yesus? Tidak. Mereka lari jauh, saudara. Nah, kita dapat melihat ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang arti kebesaran, ia mengajarnya itu dengan handuk dan baskom. Murid-murid disuruh duduk, lalu Yesus sebagai pemimpin, sebagai pribadi yang alahi, itu datang kepada murid-murid dan membasuh kaki para murid. Pribadi yang memiliki kuasa yang besar mau merendahkan diri menjadi hamba bagi orang lain. Kalau engkau mau, saudara, memiliki aktualisasi diri, bukan untuk dihormati, bukan untuk dikasih atau dihargai sedemikian rupa. Oh, saya punya kedudukan, saya punya kemampuan, saya harusnya dihormati. Justru kalau engkau memiliki aktualisasi diri yang baik, engkau akan melayani sesamamu tanpa pernah memikirkan nanti kalau saya melayani dia, apa yang menjadi balasannya. Bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini, apapun yang engkau lakukan, saudara, dimanapun engkau melakukannya, lakukanlah dengan baik, melayanilah dengan baik. Hanya nama Tuhan dipermuliakan sebagai teladan bagi hidup kita. Ingat, handuk dan baskom. Tuhan Yesus memberkati kita.